Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Apakah ada yang tahu apa itu peluang? Oke, karena belum tahu, nah sebelum kita membahas apa itu peluang, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar tersebut, ada yang tahu permainan apa itu? Ya, tepat sekali. Gambar tersebut adalah permainan ular tangga. Nah, dalam memainkan permainan ular tangga ini, kita pastinya membutuhkan alat peraga atau alat bantu. Nah, ada yang tahu alat peraga apa yang digunakan dalam ular tangga? Iya, alat peraga yang biasa digunakan dalam ular tangga adalah dadu. Dadu ini terdiri dari 6 sisi, yaitu ada sisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Lalu, apa hubungan dadu dalam permainan ular tangga dengan peluang? Jadi, dengan dadu ini, kita bisa menentukan peluang dalam permainan ular tangga. Peluang yang ada pada permainan ular tangga ini adalah peluang munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Misalnya nih, ketika kita bermain ular tangga, kita melempar dadu sekali. Dari pelemparan yang kita lakukan ini, kemungkinan yang bisa terjadi adalah bisa saja pelemparan itu muncul angka 1, atau bisa saja muncul angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5, atau bisa saja muncul angka 6. Jadi, dalam satu kali kejadian pelemparan dadu yang kita lakukan ini, ada 6 kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, inilah yang kita namakan dengan peluang. Dari penjelasan dadu dalam permainan ular tangga ini, apakah bisa dipahami konsep dari peluang itu sendiri? Oke, baiklah. Nah, untuk lebih memahami lagi konsep peluang, coba kita perhatikan gambar selanjutnya. Pada gambar tersebut, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Ya, orang-orang pada gambar tersebut sedang mengantri untuk melamar pekerjaan, atau lebih cepatnya wawancara ya. Lalu, apakah melamar pekerjaan ini juga berhubungan dengan peluang? Tentu saja, melamar pekerjaan pun masih sangat berhubungan dengan peluang. Lebih tepatnya, peluang diterima atau tidak diterima. Jadi, ketika seseorang melamar pekerjaan di suatu tempat, peluang yang mungkin terjadi adalah kemungkinan orang tersebut diterima atau bisa jadi kemungkinan orang tersebut tidak diterima. Lalu, apa itu peluang? Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini ya. Dari contoh gambar yang telah dijelaskan tadi, sekarang adik-adik bisa menyimpulkan dong apa itu peluang. Ya, benar. Peluang adalah nilai kemungkinan dari suatu kejadian. Ada 3 istilah penting pada peluang, yaitu ruang sampel atau biasa dilambangkan dengan S besar, lalu yang kedua titik sampel, dan yang ketiga kejadian. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Ruang sampel atau biasa dilambangkan dengan S besar merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Dan yang kedua, titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga, merupakan kejadian, ialah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang telah terjadi. Untuk menghitung peluang suatu kejadian, kita bisa menggunakan peluang teoretik, yang mana peluang teoretik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan terhadap banyaknya kejadian yang mungkin,
atau ruang sampel. Dengan lambang PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA merupakan peluang suatu kejadian, NA merupakan jumlah kejadian, dan NS merupakan jumlah ruang sampel. Setelah memahami materi yang sudah dijelaskan, sekarang kita coba menyelesaikan soal yang berhubungan dengan peluang. Di sini kita mempunyai soal Toto melemparkan sebuah dadu. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dari soal yang kita ketahui di sini adalah Toto melemparkan sebuah dadu, dan yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, untuk mengetahui peluang munculnya mata dadu ganjil ini, kita terlebih dahulu menentukan ruang sampel dan juga kejadiannya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa dadu itu terdiri dari 6 sisi, yaitu ada sisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Baiklah, nah selanjutnya kita menentukan ruang sampel dan juga kejadian. Ruang sampel itu sendiri merupakan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Nah, semua kemungkinan kejadian dari percobaan pelemparan sebuah dadu ini adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga ruang sampel atau kita lambangkan dengan S ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan banyaknya ruang sampel atau dilambangkan dengan NS ini adalah 6. Nah, selanjutnya kita menentukan kejadian. Kejadian itu sendiri merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang telah terjadi. Yang dimaksud dengan peristiwa yang telah terjadi di sini adalah munculnya mata dadu ganjil. Maka dari ke-6 angka di dadu tersebut yang termasuk angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. Sehingga kejadian munculnya angka ganjil atau yang kita lambangkan dengan A ini adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan banyaknya kejadian angka ganjil atau NA ini adalah 3. Setelah kita mengetahui banyaknya ruang sampel atau NS dan banyaknya kejadian munculnya mata dadu ganjil atau NA, maka selanjutnya kita bisa menentukan peluang kejadian munculnya mata dadu ganjil atau peluang A dengan menggunakan rumus peluang A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, di sini banyaknya kejadian A ini adalah 3 dan banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluang kejadian A adalah 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2. Jadi, peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/2. Oke anak-anak, bagaimana? Setelah menyelesaikan contoh soal pertama ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Setelah kita bahas materi dan contoh soal tadi, sekarang saatnya kakak uji pemahaman kalian. Kakak akan memberikan beberapa soal untuk kalian jawab, dan untuk memudahkan, kakak sudah menyiapkan format jawabannya, jadi kalian tinggal isi bagian yang kosong. Adapun soalnya yaitu Nano melemparkan 2 buah uang logam, tentukan peluang munculnya 2 sisi angka berbarengan. Oke, untuk format yang pertama, kalian harus tahu dulu apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan. Lalu untuk yang selanjutnya, kalian isi.
untuk menentukan ruang sampel. Lalu yang selanjutnya, kalian isi bagan pada video ini untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan 2 buah uang logam. Untuk yang selanjutnya, kalian tentukan NS dan NA-nya. Setelah langkah-langkah yang tadi sudah terjawab, maka untuk yang terakhir kalian tinggal menentukan peluangnya dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Baik, sekarang kita periksa jawabannya dengan mencocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Dan jika video ini terlalu cepat, kalian bisa mempause dulu untuk memperhatikan jawaban yang benar. Lalu jika ada jawaban dari kalian yang salah, silahkan kalian cocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Dan jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.